Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimakumullah wa 'azama naf'ah bi ulumi wa ulumikum fid dharain amin. Wa qala Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu, bab salat. Ala man tajibus salatu, atas siapa wajib salat? Ala kulli muslimin balighin akilin wa ala wali sabih ay ya'muruhu bis salati ba'da tamami sab'i sinina wa yadribahu ala tarkiha ba'da kamali asri sinina. Atas siapa wajib salat? Ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam, balighin yang baligh, akilin yang punya akal, wa ala wali sabih, dan atas orang tuanya anak, ayya'muruhu, supaya menyuruh orang tua kepada anak bis salati, dengan salat, ba'da tamami sab'i sinina, setelah sempurnanya 7 tahun, wa yadribahu, dan memukul orang tua ke anak, ala tarkiha, atas meninggalkan salat, ba'da kamali ashri sinin, setelah sempurnanya 10 tahun. Saudaraku, wajib salat atas setiap orang Islam yang baligh, yang punya akal, dan atas orang tua anak. Artinya wajib atas orang tua yang mempunyai anak yang telah berumur 7 tahun dan 7 tahun umurnya sempurna, maka wajib sebagai orang tua menyuruh anaknya untuk sholat, dan wajib sebagai orang tua memukul anaknya ketika anaknya meninggalkan sholat di waktu 10 tahun. Usia 10 tahun sempurna seorang anak, maka wajib sebagai orang tua memukulnya apabila seorang anak tersebut meninggalkan sholat. Inilah saudaraku, saudariku, dan subscriber yang dimuliakan oleh Allah, ajaran dalam Islam. Ajaran ini memukul anak pada usia 10 tahun ketika meninggalkan sholat, ini bukan kekerasan, karena Islam tidak pernah mengajarkan tentang kekerasan. Islam tetap rahmatan lil alamin. Kenapa anak berusia 10 tahun oleh Islam disuruh pukul kepada orang tuanya ketika meninggalkan sholat? Ini adalah pendidikan. Umpamanya seorang dokter bedah, ketika ingin membedah pasiennya yang sedang bermasalah dalam tubuhnya seperti penyakit kanker, liver, dan semacamnya, dia seorang dokter bedah pastinya melukai, membedah pada kulit yang tidak sakit. Karena kenapa alasannya? Kenapa harus membedah yang kulit yang tidak sakit, padahal yang sakit itu di dalam? Alasannya karena merupakan jalan untuk mengambil penyakit yang ada di dalam perut. Sama halnya dalam Islam. Berarti kenapa orang tua disuruh mukul ketika anak meninggalkan sholat? Disitulah pukulan tersebut adalah pendidikan, biar ada efek jerak untuk supaya tetap tegak menegakkan sholat 5 waktu, dan apabila melanggar maka pukul dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan mematikan. Kam surutus sholati, berapa syarat-syarat sholat? Surutuha khamsatun,
Al-awwalu at-taharatu minal hadatsil akbari wal asghari. Ats-tsani taharatul badani wat thawbi wal makani minan najasati. Ats-tsalitsu satrul aurati. Ar-rabi'u ma'rifatu dukhulil waqti. Al-khamisu istiqbalul kiblati. Syurutuha, syarat-syarat solat, artinya syarat syahnya solat. Khamsatun, itu 5. Al-awwalu, yang pertama, taharatu minal hadathi, yaitu suci dari taharatu minal hadathi, suci dari hadas al-akbari, yang besar, wal asghari, dan suci dari hadas kecil. Ats-tsani, yang kedua dari syarat syahnya solat, taharatul badani, yaitu bersuci dari suci badannya, wa thawbi, dan pakaiannya, wa makani, dan tempatnya, minan najasati, dari macam-macam najis. Ats-tsalisu, yang ketiga, syatrul aurati, ialah menutup aurat. Ar-rabi'u, yang keempat, ma'rifatu dukhulil waqti, ialah mengetahui masuknya waktu. Yang kelima, al-khamisu, yang kelima, istiqbalul kiblati, ialah menghadap kiblat. Jadi saudaraku, syarat sahnya solat menurut kitab Al-Mabadi Al-Fiqhiyah ini, juz 2, ini mengatakan syarat syah solat itu 5. Karena ada syarat syah solat itu 5, berarti syarat tidak boleh pincang salah satu, semua harus dipenuhi. Yang pertama, harus bersih atau suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Artinya kita sudah mandi besar atau kita sudah punya wudu. Kita sudah mandi besar, kemudian kita sudah punya wudu. Pengertian dari at-taharatu minal hadatsil akbari wal asghari. Yang kedua, syarat yang kedua, harus suci badannya, pakaiannya, tempat sholatnya dari macam-macam najis. Ats-tsalitsu, yang ketiga, harus menutup aurat. Aurat ini sudah dibahas di video Ca'ulik Dakwah sebelumnya. Jadi saudaraku, saudariku, dan subscriber yang dimuliakan oleh Allah, bisa ditonton di video-video Ca'ulik sebelumnya. Mana auratnya laki-laki, mana auratnya perempuan. Terus syarat syah sholat yang nomor 4 ialah mengetahui masuknya waktu. Yang kelima, syarat syahnya sholat ialah menghadap kiblat. Jadi salah satu yang kelima ini tidak boleh kita tinggalkan. Apabila salah satu kita tinggalkan, maka syarat kita kurang syah. Jikalau syarat kita kurang syah, maka sholat kita tidak syah. Ma'adadu raka'atis sholatil mafrudati, berapa jumlah atau hitungan rakaat solat yang difarduhkan? Sab'a asharata raka'atan, yaitu 17 rakaat. Yang pertama, raka'atani fis subhi. Raka'atani yaitu 2 rakaat fis subhi, di dalam salat subuh. Wa waktuha, dan waktunya salat subuh, min dulu'il fajri, dari terbitnya fajar asyadiqi, yang shadiq atau fajar shadiq itu namanya fajar yang benar. Ila dulu'is syamsi, sampai terbitnya matahari. Artinya hitungan rakaat sholat dalam sehari semalam yang wajib itu ada 17
17 rakaat. Yang pertama sholat subuh itu ada 2 rakaat. Yang mana waktu sholat subuh dimulai dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari, itulah waktu subuh. Yang kedua dari jumlah atau hitungan rakaat, yang kedua wa arba'u rakaatin, dan 4 rakaat fi dhuhri, di dalam sholat duhur. Berarti di dalam sholat subuh itu 2 rakaat ditambah sholat duhur 4 rakaat menjadi 6 rakaat. Wa waktuha, dan waktunya sholat duhur min zawali syamsi, dari lengsernya matahari, illa ayyasira, sampai terjadi dillu kulli syai'in, apa bayangan setiap sesuatu, mithlaha, umpamanya sesuatu. Yang maksudnya waktu sholat duhur itu ketika sang matahari sudah ada di barat kita. Atau gini misalnya, ini suatu dzillu syai'in mithlahu, umpamanya sesuatu. Matahari biasanya terbit dari timur, terbenam ke arah barat. Jadi waktu masuk sholat duhur, ketika bayangan sesuatu benda ini ada di sebelah timur kita. Berarti kalau bayangan benda ini ada di timur kita, pasti matahari ada di sebelah barat benda tersebut. Terus sampai kapan? Illa ayyasiru illa kullu syai'in mithlih, sampai bayangan tersebut melebihi benda tersebut. Anggap ini benda. Ketika bayangan ini ke sini, kan bendanya ke sini sampai sini, bayangannya ke sini, berarti bayangan tersebut melebihi benda, maka waktu duhur sudah tidak ada. Terus yang ketiga, rakaat sholat atau hitungan atau jumlah bilangan dalam sholat sehari semalam yang difardukan. Yang ketiga, wa arba'u rakaatin, 4 rakaat fil asri, di dalam asyar. Asyar mempunyai 4 rakaat, duhur mempunyai 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Berarti 2, 4 menjadi 10. Wa waktuha, dan waktu sholat asar min masyiridil syai'in, dari terjadinya bayangan sesuatu, mithlaha, umpamanya sesuatu, ila ghurubis syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Jadi saudaraku, ketika bayangan tersebut melebihi benda ini, ada di sebelah timur, bayangan tersebut melebihi benda ini, maka waktu duhur sudah habis dan masuklah waktu asar. Sampai kapan waktu asar? Sampai tenggelamnya matahari. Yang keempat dari hitungan rakaat sholat, wa thalatu rakaatin, 3 rakaat fil maghribi, di dalam sholat maghrib. Jadi sholat maghrib ada 3 rakaat. Yang pertama sholat subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asyar 4 rakaat, menjadi 10, ditambah 3 sholat maghrib menjadi 13. Wa waktuha, dan waktunya sholat maghrib min ghurubis syamsi, dari tenggelamnya matahari atau tergelamnya matahari, ila ghiyatis syafaqil ahmari, sampai tidak adanya merah. Saudaraku, yang ketiga, waktu sholat maghrib ini dimulai ketika matahari sudah tenggelam. Berarti sholat maghrib itu sudah masuk, sholat asar sudah habis. Terus kapan
sholat maghrib habis, ketika migah merah atau ufuk di sebelah barat, itu sudah tidak ada, berarti sholat maghrib sudah habis. Yang kelima, dari hitungan atau jumlah rakaat di dalam sholat sehari semalam yang difardukan, wa arba'u raka'atin, dan 4 rakaat fil isya'i di dalam sholat isya. Berarti sholat isya mempunyai 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat berarti 6, sholat asar 4 rakaat berarti 10, sholat ditambah sholat maghrib 3 rakaat berarti menjadi 13, ditambah sholat isya 4 rakaat menjadi 17. Berarti hitungan rakaat sholat yang difardukan sehari semalam itu 17 rakaat. Wa waktuha, dan waktu sholat isya min ghiyabis syafaqil ahmari, dari hilangnya mega merah, ila dulu'il fajris shadiqih, sampai terbitnya fajar shadiq. Jadi ketika sudah habis waktu sholat maghrib habisnya ketika mega merah tersebut yang di sebelah barat ada mega merah itu hilang, maka waktu sholat maghrib habis, masuklah ke waktu sholat isya. Sampai kapan sholat isya? Sampai terbitnya sampai terbitnya fajar shadiq. Saudaraku, saudariku, dan subscriber yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah di zaman sekarang banyak ulama-ulama sudah banyak mengeluarkan waktu-waktu sholat, karena sekarang sudah ada jam, tidak repot-repot lagi kita mengukur dengan benda tersebut, tidak tengok ke barat ke timur, karena sudah ada jam. Apalagi khususnya di Indonesia ada sholawat tarhim seperti assalatu wassalamu alaik, itu menandakan bahwasannya ingin masuk pada sholat yang seterusnya. Umpamanya assalatu wassalamu alaik di waktu sore, berarti itu sudah mau masuk ke sholat asyar, berarti sholat zuhur mau habis. Alhamdulillah dengan kemajuan zaman kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian saudaraku, saudariku, dan subscriber yang dimuliakan oleh Allah. Apabila ada tutur kata dan bahasa yang salah, mohon maaf. Al-insan makhlul khata' wan nisyan, mohon diperbaiki di kolom komentar. Dan apabila ada perkataan yang berkenan di hati saudara, hadza min fadli rabbi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wal 'ashri innal insana lafi usrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.